masyarakat Tengger itu budayanya sangat kental sekali. Seperti pada Kasodoan ya. Kasodoan di situ itu ada salah satunya itu dia melaksanakan ritual. Ya itu memang kita harus melestarikan ya. Ya memang apa itu cagar budaya kita itu kan banyak sekali ya, banyak sekali. Tapi kadang terganjal sama pemeliharaan. Kayak keris-keris apa itu setiap apa itu suroan ya ritualnya itu setiap suro bulan suro itu ritual memandikan keris. Nah, itu sampai sekarang ya Bu? Iya, kerisnya itu banyak kan itu. Nah itu yang memandikan pun harus orang-orang tertentu, orang-orang yang mengerti tradisi, orang-orang yang mengerti budaya. Tetapi kita harus apa istilahnya itu menghormati dan menghargai budaya tersebut sebagai untuk kebermanfaatan bagi seluruh masyarakat, juga anak cucu kita, generasi penerus kita. Selamat datang kembali di podcast Kios Koran bersama dengan saya Nilu Rara. Dan kali ini di episode ini kita akan ngobrol santai dengan Ibu Siti Salamah SPD MAP, anggota Komisi E DPRD Jawa Timur. Tepuk tangannya dong supaya nggak ngantuk di sini ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Rara. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik. Sehat. Tambah cantik Ibu ini ya. Makin bersinar-sinar. Baik. Kita beberapa kemarin ini sempat ngobrol tentang Gen Z, Gen milenial terus ya Bu ya. Tapi kali ini kita tidak akan membahas Gen Z lagi karena sudah capek saya sama Gen Z, karena saya sendiri juga Gen milenial. Capek sama diri saya sendiri. Kali ini kita akan membahas terkait budaya lokal naik kelas dari panggung desa ke dunia digital. Tapi sebelum itu kita ngobrol tentang latar belakangnya Ibu dulu ya. Ternyata Ibu ini sampai sekarang masih menjabat sebagai Ketua DPD Nasdem Kabupaten Pasuruan dari tahun 2024 sampai 2029. Ya, betul sekali. Terus juga selalu aktif dan pastinya dekat oleh masyarakat yang ada di dapilnya, yaitu Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, dan juga Probolinggo. Seperti itu. Ini kalau kita ngomongin soal budaya, budaya itu kan adalah jati diri kita ya. Betul. Seperti yang kita kenakan, ini adalah salah satu budaya, yaitu batik. Ibu juga memakai songket di sini, sangat cantik sekali, warnanya pink, gemes gitu kan. Dan teknologi itu adalah kendaraan kita. Betul. Jadi keduanya ini harus saling berkolaborasi, bersinergi ya Bu ya. Dan panggung dunia ini adalah ruang kita untuk bersuara. Tapi ngomong-ngomong, tahu nggak budaya di Pasuruan apa? Nah itu Bu, ini karena beliau ini dari Pasuruan, saya tidak tahu. Saya akan tanya ke Ibu kalau begitu ya. Masnya tahu? Banyak. Yang paling terkenal apa itu? Apa ya? Bromo. Tengger. Ya. Terkenal. Itu sangat kental sekali ya masyarakat di sana ya. Masyarakat Tengger itu budayanya sangat kental sekali. Seperti pada Kasodoan ya. Kasodoan di situ itu ada salah satunya itu dia melaksanakan ritual. Ya, melaksanakan ritual seperti dia memberikan sajen-sajen, membawa sajen-sajen untuk dibawa ke lereng Bromo. Di lereng Bromo ya kan. Ya, terus ada memasukkan kayak kepala sapi gitu ya ke kawah. Tradisinya berarti ya, tradisi budaya. Tapi itu tidak boleh hilang. Oh, jangan dong. Karena itu budaya. Jangan itu anak kita akan akan tahu di situ gitu. Dan itu di sana itu biasanya yang dilakukan ritual seperti itu adalah dari agama Hindu, agama Buddha gitu ya. Mereka mempunyai budaya-budaya seperti itu yang dilakukan oleh masyarakat Tengger gitu ya. Yang kita sebagai masyarakat Kabupaten Pasuruan sangat mengapresiasi budaya ini, ya kan, supaya tidak hilang ya, tentunya kita lestarikan.
Nah, kita melestarikannya supaya anak-anak cucu kita itu mengenal ya dan tidak menghilangkan. Salah satu alatnya adalah kendaraannya katanya Mbak Rara adalah digital teknologi. Jadi kita harus berani mempromosikan ya, mempromosikan secara aktif kepada masyarakat, keseluruhan masyarakat Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, bahwa dari sisi sebelah Bromo sana itu ada adat istiadat yang sangat kuat, sangat kuat sekali dan sangat kita junjung bersama, karena itu adalah lambang kebinekaan Tunggal Ika kita di sana. Gitu. Ya. Setuju. Itu budaya terkenal. Iya. Tapi keren loh itu. Sempat dengar Bang Kodir apa gitu. Bang Kodir. Oh iya. Itu batik ya? Bukan, itu bordir. Bordir. Bang Kodir itu adalah singkatan dari Bangil Kota Bordil. Oh, Bang. Berarti pas kotanya Ibu sendiri Iya, ya, Bangil kota saya. Bordir. Itu Iya. garap ini aja, Bu, perbordiran berarti ya? Iya, jadi gini, kita itu sangat berbeda dengan bordir-bordir yang lain. Ada bordir-bordir itu ada bordir dari pendatang seperti negara Persia, itu ada bordirnya, ada. Terus ada bordir yang modern, namanya itu bordir apa ya, saya lupa itu. Tapi yang kita bahas adalah bordir di daerah saya aja ya. Yeah. Bang Kodir itu aja ya. Bangil Kota Bordir itu Bang ikon Kodir, kita, ya kan, terkenal sekali bordirnya itu. Sekarang itu kalau pingin tahu produk bordir-bordir yang terkenal, ini saya promosikan Bu Faiz Bordir. Nah, Faiz Bordir, halo Faiz Bordir di sana itu Bu? bukan punyaan Bu Faiz, Bu Haja Faiza. Nah, di situ dia mendesain sendiri, membuat sendiri, punya karyawan sendiri, bahkan mereka sudah ekspor ke Timur Tengah, gitu ya. Jadi mewakili untuk Kota Bordir sudah mendunia. Oh, berarti ini Jadi gini, dia itu menggunakan ikon kita. Ikon kita itu kan bunga sedap malam. Jadi bordirnya itu bisa dibuat seperti sedap malam gitu, ditaruh di sini dengan manisnya gitu ya. Dia ini saya promosikan, ini Faiza harus bayar saya nih. berarti Ibu ini juga konten kreator ya. Karena bisa mempromosikan. Iya. Setiap saya ke Batam gitu ya. Di Batam itu kan berdekatan dengan Singapura. Yeah. Jadi dia itu Batam itu kan daerah industri juga ya kan. Saya selalu mempromosikan bagaimana kalau saya menitipkan untuk produk di daerah saya, bordir saya, batik saya gitu ya. Kenapa kita harus kalah? Kita ini Batam ini adalah pulau yang berhadapan langsung dengan dengan Singapura. Kenapa pengaruh Singapura itu tidak bisa dimasukkan ke sini? Saya bilang gitu. Dia kan punya brand-brand ya. Kita juga punya brand-brand lokal yang tidak kalah dengan dengan brand internasional. Faiz itu sudah bagus loh. Dia tuh bagus. Saya nggak pakai. Kalau pakai, oh iya, ini masa punya Faiz tadi gitu. Tadi nggak dibawa, Bu. Iya biasanya. Ya? Iya, saya pikiran si podcast Komisi E gitu aja. Iya. Jadi semacam itu. Jadi kita angkat ya dari kehidupan masyarakat di daerah Rembang tersebut, ada sisi positifnya di kehidupannya yang menikah itu tadi, ya kan, ada sisi negatifnya, maksud saya ada sisi positifnya, yaitu mereka semua itu bertani bunga sedap malam. Wow. Ya di sana. Jadi kalau masuk daerah sana itu, kalau ke kebunnya itu ya, ke sawah-sawahnya itu semua sedap malam semua. Berarti kalau malam mekar semua itu, Bu? Gini, jadi dia itu kalau manen itu dalam keadaan tua tapi kuncup. Oh, masih. Baru sampai di Bali dia itu mekar. Oh gitu kok. Iya, kalau mekarnya di sini nanti kuning di sana. Iya. Nah, layu nanti. Iya. Jadi dia masih memakai cara-cara tradisional. Jadi bunga sedap malamnya itu dibungkus sama daun pisang. Itu untuk mengantisipasi supaya tidak cepat mekar atau layu. Oh gitu caranya. Iya. Itu cara tradisional juga. Itu ilmu juga nih buat kita ya kan. Jadi gini, kuncupnya itu dibungkus sama daun pisang, terus batangnya juga di daun pisang. Kenapa, Bu? Kok nggak koran gitu? Iya, enggak. Sebabnya ini kalau koran kan kena ini barang kimia ini. Iya, gitulah. Ini supaya tidak mekar.
Jadi nanti dibuka, dikasih air baru mekar. Oh, itu tujuannya. Tujuannya seperti itu. Pantes sering lihat nggak sih kalau pengiriman bunga-bunga itu banyak yang Dibungkus sama daun pisang. Iya, ternyata itu tujuannya. Iya, tujuannya itu supaya masih fresh gitu ya. Ini kalau saya baca-baca ini ternyata Bang Qadir sendiri ini nggak cuman busana aja ya Bu ya yang dibordir ya, tapi juga kerudung, aksesoris, sepatu juga dibordir. Oh, banyak berarti. Iya. Berarti nggak hanya busana, ini wanita pria ada semua di sana? Ada baju koko. Oh, baju koko juga ada? Baju koko ada. Tapi beda itu nih apa itu bordirnya kan banyak baju koko-koko itu sekarang ya kan. Tapi ndak bisa mengalahkan bordirnya Bangil. Kalau menurut saya sih bukan karena daerah saya sih. Saya kan juga sering-sering lihat di toko-toko ya kan. Itu. Berarti besok kalau kita ke Pasuruan harus mampir ke Faiza Bordir. Faiza Bordir. Kita lihat-lihat gitu ya. Kau harus tahu ini. Jangan lupa di endorse ya. Mbak Raranya nih. Sama masuk nih baju kuku nih. Betul. Baik. Tapi kalau ngomongin soal makna dari budaya lokal naik kelas di zaman digital, menurut Ibu sendiri bagaimana itu, Bu? Ya harus naik dong. Ya kan? Naiknya itu melalui kita kan di era serba digital modern ya situ ya. Dikit-dikit orang media itu sosial. jadi sudah ada TikTok, sudah ada IG, sudah ada YouTube, ya kan? Itu bisa dibuat sarana untuk membudayakan, menaik kelaskan, ya tradisi keadaan tradisi kita ya kan seperti di Tengger itu ya, itu harus dinaik kelaskan. Itu biar semua tahu, naik kelas secara internasional, menarik wisata. Kalau sudah tahu di media sosial kan, masuk di TikTok, masuk di IG, masuk di YouTube gitu ya, otomatis kan mendunia. Secara internasional turis itu kan bisa datang ke Indonesia. Oh, ada sisi yang menarik di sana. Apalagi itu sukanya turis-turis justru tradisi yang seperti itu loh Bu ya. View-nya bagus, orang-orangnya masih asli, masyarakatnya masih pakai sarung dipakai kerudung itu. Iya, jadi dia nggak pakai jaket dia itu. Kadang pakai sarung dibuat kerudung gini itu. Nah, itu kan tradisi yang sangat kental sekali dan itu menarik wisatawan. Banyak wisatawan yang datang ke sana pada Kasodoan. Itu. Setuju. Saya setuju sekali. Saya mengapresiasi sekali kalau budaya lokal menjadi naik kelas. Naik kelas. Setuju sekali Kakak. Mbak Rara. Seperti halnya yang beberapa waktu polemik itu. Sonhor. Iya. Itu kalau nggak diviralin mungkin nggak ada yang tahu ya kan. Lagi-lagi digitalisasi ya Bu ya. Sonhor gimana Bu di Pasuruan? Kok bisa Mas Soni tahu Sonhor ini? Surabaya ini yang punya Pasuruan gitu ya. Karena media sosial itu tadi itu kan sudah viral di mana-mana itu Sonhor gitu. Jadi gini, Sonhor itu juga bagian dari kebudayaan tapi baru sekarang. Bagian dari budaya sekarang. Mereka semua itu kenapa kok harus sonhorek kan gitu ya, pingin menarik orang-orang supaya hadir di situ dalam keadaan bahagia dan senang. Jadi mereka itu biasanya itu sonhorek itu dulu waktu kampanye ya kan, untuk mengantusiasme supaya masyarakat ini datang semua dan melihat calonnya, calon bupatinya, mereka semua berlomba-lomba untuk mendatangkan sonhorek gitu. Nah setelah pilkadanya selesai, karena budaya ini sangat menarik, dilanjutkanlah pada acara karnaval kemarin memperingati 17 Agustus, pada acara memperingati hari jadi Kabupaten Pasuruan. Ya mendatangkan sonhorek itu tidak selesai-selesai. Jadi lomba perahu didatangkan sonhorek. Biar orang pada datang semua. Nah itu sudah meningkatkan PAD loh. Parkirnya aja berapa coba. Yang datang kalau dikasih tiket itu sudah menjadi ladang usaha kan. Itu bisa membantu teman-teman kita yang pengangguran jadi tukang parkir ya kan. Yang jualan ST gitu. UMKM yang punya kacang yang bercocok tanam kacangnya jadi diambil, dikukus di situ, dikasih garam gitu orang beli karena murah. Dan sehat lagi. Betul. Ya, kan? Tapi nggak asam urat kan kalau kacang. Kalau kebanyakan. Soalnya saya kebanyakan kacang itu jadi perlu.
kacang itu perlu untuk asupan di tubuh ya, apalagi seumur-umur saya. Tapi kalau kebanyakan asam urat. Soalnya saya ini suka kacang, saya ngecek lah kok asam urat. Iya. Enak Kebanyakan loh, kita berarti, kadang ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol, ngopi sambil kacang, kacang. gitu ya. Harganya murah juga. Tapi yang ada kulitnya ya. Iya. Kalau yang sudah di oven dikasih bumbu, ya itu bikin yang Bahaya itu. asam urat itu, ya kan? Itu harganya kisaran berapa sih Bu kalau nyewa-nyewa sonhorek di daerah Pasuruan? Itu ini loh, berapa itu? Ada tingkatannya ya. Tingkatannya juga. Iya, ada yang harganya 50. 50.000 atau 50 juta. Mana ada 50.000 sayangku. Ya Allah, 50 juta. 50 juta, 150 juta, 100 juta. Paling mahal? Lah, itu ornamennya kayak gitu Iya, ya. Salonnya tinggi kan gitu ya, Bu, ya? iya, salonnya kan gitu. Terus truknya itu ya kan. Desain tertentu untuk membawa salon-salon itu. Kalau tidak diantisipasi bisa melukai orang, menjatuhi orang salonnya gitu tuh. Lah mahalnya itu di situ. Itulah juga salonnya itu kan untuk menimbulkan suara yang Bergetar. Kualitasnya. Ya, kualitas suara yang cukup bagus ya kan. Itu dari anak-anak sampai tua seneng gitu. Suka semua ya, Bu, ya? Suka semua. Hiburannya mungkin ya, Bu. Hiburan murah, merakyat. Tapi Kemarin kan Bermanfaat. sempat polemik gitu Bu, yang haram dan sebagainya. Kalau menurut Ibu gimana itu? ya kita itu ya bolehlah berpendapat seperti itu dari agama. Itu menambah menambah kekayaan keilmuan juga ya kan. Iya. Ya, jadi kita harus menanggapinya secara positif. Semua berpendapat boleh. Yang penting tidak menimbulkan provokasi, yang menimbulkan hal-hal yang seperti melakukan tindakan sendiri secara berkelompok gitu loh. Semua itu bisa dimusyawarahkan, semua itu bisa dibicarakan dengan baik-baik saja gitu loh. Dan kita menanggapinya itu dengan positif saja. Bolehlah berpendapat semuanya. Positif karena PAD masuk banyak, Iya, kan. membantu UMKM. Iya. Terus juga yang tidak ada keributan iya, ya, yang tadinya sepi sekarang rame karena ada sonhorek itu masyarakat tadi. menerima. Iya. Sebenarnya kan sendorok itu sudah lama. Kalau iya, ada Dan. orang hajatan, Oh, orang iya. mantu Oh, iya, betul. Itu sonhorek itu termasuk ya. Iyalah. Iya kan suaranya gitu Cuman dijadiin satu sampai akhirnya banyak itu ya. Kalau bedanya itu sama kreativitas ya. Iya. Kalau dulu nggak berjalan, kalau orang mantu kan satu tempat. Iya. Nah, kalau Betul, sekarang kan Mas. berjalan. Betul Mas Sony. Tapi ada nggak Bu pemikiran dari Dewan untuk menempatkan satu lapangan untuk festival sonhorek kayak gitu? Ya itulah orang gak seneng kalau di satu tempat gitu ya kan. Senengnya itu keliling orang-orang itu. Kalau kemarin itu kan untuk musiknya anak-anak karnaval itu. Iya, itu cocok sih Bu Jadi ya. hidup gitu loh. Oh gitu ya. Jadi mereka itu kayak di Jember itu loh, pakai baju macam-macam Iya, gitu. yang ada Garuda-Garuda, Iya, Garuda, sayap-sayapan. ada pohon-pohon, Ada yang Mereka- lucu-lucu juga. Iya, padahal gitu. mereka tuh nggak dibayar loh, tapi antusias Tapi suka sekali. Bu. Iya. Seneng kayak gitu itu. Iya. Memang ya kesenangan orang itu sendiri-sendiri ya Bu ya. Iya. Ada Kadang yang- itu satu sampai 10 orang, 15 orang gitu. Betul. satu tema gitu Iya, ya, Bu, satu ya. tema itu. Keren. Tapi ini kan sonhorek itu viralnya karena balik lagi karena digitalisasi, karena Iya. media sosial. Ada yang memvideo, memfoto, kemudian diupload ke media Media sosial, sosialnya. Akhirnya banyak yang tahu. Oh ternyata ada sonhorek ya. Iya betul. Orang Jakarta yang tadinya nggak tahu akhirnya menjadi tahu. Nah ini pastinya ada hambatan-hambatan kan ya Bu ya, apalagi di suatu pelosok yang sebenarnya tempatnya itu bagus, asri, ada pantai-pantainya, tapi mereka ini hambatannya adalah tidak bisa mengakses media sosial. Selain itu ada apa aja Bu hambatan-hambatan dari desa-desa yang di pelosok-pelosok sana selain aksesnya internet atau segala macam? Akses daripada untuk menuju ke daerah tersebut itu sangat sulit, masih banyak. Infrastrukturnya Padahal itu. view mereka tuh bagus gitu ya. Tapi untuk penjangkaunya itu loh susah. Jadi
kadang mobil nggak bisa masuk. Iya. Jadi kita pakai apa Ojek. itu? Pakai ojek. Ojek. Nah, terus kalau di Bromo itu biasanya kan ada kendaraan sendiri untuk menuju ke sana. Jeep. Jeep itu, terus ada kuda ya kan untuk melestarikan kebudayaan juga ya, kembali ke Iya. situ ya. Iya. Supaya tidak hilang. Jadi memang aksesnya apa dibuat seperti itu, apa gimana ya. Seharusnya diperhatikan. Mungkin kami ya dari Komisi E ya. Iya. Mungkin akan menyikapi ya, menyikapi dengan melihat survei lokasi, terus kalau ada program untuk akses nanti kita terapkan di situ. Tapi kadang gini ya, kita itu susahnya gini. Program itu ada program punya kabupaten, punya provinsi, ada program pusat. Gitu loh. Jadi kalau misalnya dibangun itu harus tanya dulu, harus lihat dulu denahnya. Pemetaannya dulu, iya. Nanti kalau kita bangun provinsi tapi ranahnya punya kabupaten, jalannya jalan kabupaten, tersinggung dia. Iya. Nah, gitu. Terus kita kalau bangun itu aksesnya punya pusat, kita provinsi loh kok. Ikut-ikutan. Bukan Kok bangunnya di sini. bukan gitu loh. Kok iki jenenge buaya dikadali. Ya betul kan? Ya kan pusat kan lebih tinggi, Iya. anggarannya kan lebih tinggi kok dibangun sampai provinsi. Dua ini pilihannya. Ini orang nggak ngerti DPR-nya apa itu buaya dikadali. Seperti itu. Terima kasih sudah dibantu. Nah, anggarannya kemana ini? Itu yang bikin was-was soal anggaran itu ya. Iya. Kalau ngomongin platform ini Bu Siti, karena kan platform itu kan pastinya banyak, ada YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, Pinterest dan masih banyak lainnya. Menurut Ibu sendiri ini sebenarnya platform digital mana sih yang paling efektif untuk mengangkat budaya lokal? Menurut data dan praktek yang ada di Jawa Timur. Semuanya bagus, semua bisa mengakses di situ ya kan, bisa menaikkan budaya di situ. Tapi yang paling digemari, yang paling orang mulai dari bawah sampai kalangan atas bisa masuk di situ TikTok. Oh, TikTok. Kalau Instagram itu kenapa orang-orang bawah ya? Orang bawah itu nggak sebegitu suka. Iya, suka Dia TikTok lebih ya, ke Bu, ya? TikTok. Nggak tahu saya. Karena TikTok itu ini loh biasanya itu kayak sepenggal itu nggak sih Bu infonya itu. Jadi cuman 5 detik view-nya yang maksudnya yang bagus-bagus itu dipotong terus dijadiin uploadan kayak gitu. Kalau di Reels kan rata-rata menitannya tuh lebih banyak. Jadi kayak orang nonton itu kayak bosen gitu. Gitu mungkin seperti itu ya. Kalau ngevlog itu banyak nggak Bu yang di YouTube itu? YouTubers itu kan pasti banyak yang pendakian atau mungkin traveling kemana gitu. Apakah juga diminatin orang-orang yang nonton? Sepengetahuan saya untuk di daerah saya ya, saya tuh punya Instagram sama TikTok. Ya, orang-orang itu nggak suka lihat Instagram, nggak tahu saya. Lebihnya dia tuh suka ke TikTok. Mungkin gini ya, mungkin TikTok itu lebih ke orang itu lebih merasa terhibur. Seperti yang Mbak Rara katakan tadi, YouTube itu durasinya terlalu banyak. Jadi orang itu bosen. Padahal mereka cuma butuh sekian aja sudah cukup mengerti gitu loh. Orang-orang kan pandai-pandai sekarang. Dan dia juga tidak mau mengakses hanya cuma di YouTube, cuma Instagram gitu ya. Jadi kalau di TikTok itu kan ada lebih banyak, dia itu lebih ke hiburan gitu loh. Iya. Orang lebih senang lihat media sosial itu, lebih senang ke hiburan. Saya tuh gini, jadi saya itu uji coba. Jadi saya kalau medsos itu lebih cenderung ke hiburan gitu ya. Instagram itu kegiatan saja. Saya melulu kegiatan. Tapi untuk yang di TikTok itu ada saya foto dengan instruktur, ada saya sendiri ada di mobil terus senyum-senyum gitu ya. Loh, itu yang nge-like itu lebih banyak di TikTok. Bukan kegiatannya yang di-like. Yang di kegiatan itu 15 gitu ya. Tapi kalau yang saya duduk-duduk, terus velocity sama instruktur, senam-senam, joget-joget senam-senam itu ya kan. Dia tuh malah nge-like sampai 100 gitu.
Astagfirullahaladzim, wong cek nemenin gitu. Berarti memang suka di hiburan ya Bu ya. Jadi gini, saya itu biar orang tidak terlalu melihat di kegiatan. Jadi saya kasih sela-sela seperti hiburan gitu loh. Saya siasati dengan gitu. Biar orang itu bisa melihat kegiatan saya. Jadi juga terhibur gitu loh. Seperti itu tadi loh, bosen itu loh. Kalau kegiatan terus kegiatan kan nggak ada yang like 10, 15. Seperti kegiatan saya misalnya Rakernas ke Jakarta. Itu ya, padahal saya foto-foto sama orang-orang yang cantik-cantik. Kalau Rakernas di Jakarta kan ketemu sama orang cantik. Itu malah suka yang saya duduk gitu sambil atau velocity ambil anak-anak instruktur senam itu malah yang like 100 itu. Coba dilihat itu TikTok saya. Iya, apa Bu TikToknya Bu? Malu saya kalau Nanti habis gini kita velocity ya Bu ya. jangan mencurigai komisi E, nanti saya dipanggil sama ketua komisi E. Tapi memang Iya. berarti masyarakat ini sebenarnya lebih suka kepribadiannya Ibu daripada yang kegiatan-kegiatan yang lain. Saya merasanya seperti itu. Apa saya nggak terlalu bangga ya dengan diri saya? Mengenalkan Pede banget ya. budaya itu kan tidak hanya tugas semuanya kan, dari pemerintah juga, dari dispar dinas, Dikepupar. iya, Dinas pariwisata, dan budaya, olahraga itu seperti apa Bu? Kalau menurut dari Komisi E? Ya, ya itu memang kita harus melestarikan ya. Ya memang cagar budaya kita itu kan banyak sekali ya, banyak sekali. Tapi kadang terganjal sama pemeliharaan gitu ya. Seperti kita sering loh kunjungan ke museum-museum. Nah, kadang kita itu kalau museum lihat sekarang sudah nggak ada kunjungan ke luar negeri ya. Saya pun nggak pernah ke luar negeri, tapi saya pernah sendiri lihat museum di luar negeri, ya kan gitu ya. Apa itu mereka tuh sangat dana pembiayaannya itu cukup besar. Jadi memang kan ini suhu ruangan itu harus diatur loh. Untuk itu misalnya kita punya peninggalan Majapahit itu pernah saya tuh kunjungan ya di Trawulan. Hah? Di Trawulan. Enggak, ada kita di Pasuruan itu. Oh. Ada gitu itu. Ada ini? Itu sebenarnya tertutup. Mahkota emas. Dan Asli itu, permata asli. Di mana itu? Dan itu tidak Pasuruan. boleh tidak boleh setiap Dipegang. orang nanti dicuri atau dirampok gimana? Iya. Bu, jangan di-spill tempatnya ya, jangan Oh, di-spill. jangan itu Bahaya, Jadi bahaya. Itu memang pembiayaannya sangat besar sekali, ya kan kayak membersihkan permatanya itu harus dengan kain yang sangat halus, ya kan? Itu emas murni itu sangat dilindungi sekali dan tempatnya sangat tertutup sekali. Terus Tidak semua orang peninggalan tahu berarti ya Bu? Iya, terus patung-patung gitu ya. Iya. Patung-patung gitu kan kadang kalau suhu udara yang dulu dengan sekarang berbeda. Sekarang sudah terkontaminasi polusi gitu ya. Banyak kan patung-patung kecil peninggalan itu ya kan. Itu banyak yang tangannya patah. Gitu Kerowak-kerowak ya. Iya gitu ya, kena itu. Nah, itu kan harus dipelihara itu kan. Kan itu istimewa sekali. Nah, itu kan butuh anggaran yang sangat besar. Kadang anggarannya nggak mencukupi kan gitu ya kan. Ya kan kadang orang-orangnya itu memang harus orang-orang tertentu yang mengerti budaya. Iya, kalau kita mengandalkan orang yang nggak ngerti cara meraba, cara ini membersihkan halus. Kan ini dari sini juga membersihkannya. Kayak keris-keris gitu. Setiap itu ritualnya suroan. Ya ritualnya itu setiap suro bulan suro itu ritual memandikan keris. Nah, itu Sampai sekarang ya Bu? Iya, kerisnya itu banyak kan itu. Nah, itu yang memandikan pun harus orang-orang tertentu. Orang-orang yang mengerti tradisi, orang-orang yang mengerti budaya. Jadi mereka itu tidak asal-asalan. Jadi memang dengan ada doanya, dimandikan pas hari apa, seperti itu. Itu seperti yang kita kemarin kunjungan Komisi E itu ke museum itu memberikan arahan seperti itu. Ada museum di Mojokerto, ada museum ini. Kadang mereka nggak tahu ya kan. Di situ itu ada bagus-bagus gitu ya. Peninggalan Majapahit Iya. itu, di Trawas itu terutama Bu ya. Iya. Nah, Jadi itu memang harus ada pemeliharaan khusus. Yang Kalau- memeliharanya itu dari hati. dari hati, tidak asal-asalan. Tidak asal-asalan. Artinya pemerintah sudah berjalan berarti dalam pengawasan ini. Berjalan itu.
Cuma kadang anggarannya ya Mas, anggarannya itu. Karena Terkendala besar itu anggaran, tadi. Bu, ya. Iya. Makanya itu kan rugi kita jadinya. Suhu ruangan, kertasnya, terus apa gitu. Memang sangat sulit memelihara itu. Sama kita beli mobil itu loh Mas. Iya. Ya kan belinya gampang, peliharanya Peliharanya ini susah. yang biayanya banyak gitu. Kalau ngomongin soal budaya, ini kan pasti banyak sebenarnya di Jawa Timur itu kan banyak sekali budaya-budaya yang kita tahu dan juga yang masih belum diketahui oleh banyak orang gitu kan ya Bu ya. Tapi bagaimana sih Bu caranya agar budaya lokal ini nggak kehilangan esensinya ketika dikemas di media sosial atau mungkin di upload, diviralkan gitu kan, dan supaya menarik dan tetap otentik. Kan kadang ada yang sebenarnya di foto sama di aslinya itu beda. Sebenarnya lebih bagus di aslinya gitu kan, karena di foto ini ada yang dihilangkan budaya-budayanya. Nah itu bagaimana? Ya kita harus mempunyai ahli ya, ahli untuk mengemas ini. Tidak asal-asalan atas apa itu membudayakan dengan dalih ini, dengan dalih itu. Kita harus punya apa itu senior, kita punya senior ya, senioritas yang masih hidup kita dengarkan, dan itu lebih bermakna gitu loh, lebih mengena gitu loh, sebab mereka yang tahu sendiri, saksi sendiri. Nah itu kalau kita meninggalkan orang-orang seperti itu, maka nilai budaya esensinya itu akan hilang gitu loh, dan mereka akan mengarahkan supaya tidak terjadi seperti itu, dan itu pun sangat sulit sekali gitu loh. Kadang kan kita itu bisa menerima budaya ya, kadang kita itu nggak menerima, kadang apa itu mengartikan biasa saja kan gitu ya, kadang menganggap remeh gitu kan. Itu kan sama saja kita menciderai. Astagfirullahaladzim. Ini sudah jam berapa? Sudah jam berapa kita duduk di sini ini? Habis gini buka puasa kamu. Iya. Sebagainya. Ya itu ya, kita itu membuat kecewa gitu ya, membuat kecewa pakar-pakar apa ini budaya kita gitu ya. Jadi solusinya ya kita harus memperhatikan mereka, menghormati dan menghargai mereka, supaya nilai daripada budaya, esensi daripada budaya ini tidak menghilang begitu saja ditelan seperti angin. Iya, betul, Luar tetap biasa. otentik. Ya. Menghargai pakar-pakar. Tapi kalau dari DPRD sendiri sebenarnya seberapa besar sih Bu perhatian terhadap pelaku seni tradisi yang ada di desa-desa, terutama yang seperti yang di Tengger? Apakah mereka ini sudah mendapatkan ruang atau akses untuk berkembang, termasuk dalam bentuk pelatihan digital? Apakah sudah ada di sana? Gini, saya kasih tahu, situasi di Tengger itu kan kayaknya pelosok ya, tapi orangnya modern semua. Oh iya Bu. Loh, iya, seperti Bali. Iya. Jadi mereka itu fasih berbahasa Inggris juga ya, tapi tidak semua. Saya itu kemarin itu kan sosialisasi ke sana, bertemu langsung dengan masyarakat Tengger, ya kan, dalam bentuk sosialisasi. Mereka fasih berbahasa Inggris dan nilai itunya sangat maju sekali. Kulturnya gitu ya. Tapi pakaiannya memang dia tidak meninggalkan tradisinya. Dia masih kemul-kemul sarung, meskipun pakai jaket, meskipun pakai celana, dia itu masih pakai apa pendek. Ini loh, apa ini sarung yang diginikan itu loh, dibuat gini aja. Ya itulah pokoknya. Ya itu yang Terus mereka ini, sehari-hari biasa sandal pakai. jepitan. Iya, sandal gitu. jepitan, kadang nggak pakai sandal cekeran. Itu lebih sehat katanya Iya. gitu. Karena dia langsung jalan di kerikil, jalan di batu, itu katanya sehat, menyehatkan jantung bilangnya gitu. Betul itu. Bu. Betul. Itu. Coba besok Mas kesini jalan Setelah di batu-batu, setelah di batu-batu, jalan nanti ke rumput, nanti kamu merasakan embun, katanya gitu. Kamu nanti pegang kamu pegang itu rumput, itu bukan rumput, bunga-bunga di sekitar tanaman di sekitar itu. Kamu nanti akan merasakan betapa Tuhan memberikan begitu sehat, begitu indah, begitu seperti ini gitu loh.
itu Ya. tingkatan ilmunya lebih tinggi, menyatu ke Iya. alam. Iya, emang bener sih. Jangan disangka loh, masyarakat di sana itu karena mungkin banyak turis ya, Iya. turis yang datang ke situ, Betul. ya untuk melihat Bromo, melihat Air terjun. Iya. Kan ada di situ ya, Bu ya. Iya, Air terus terjun. Wisata. enak rasanya di situ. Kalau diem di situ itu enak. Terus kalau kita ada di ketinggian pas malam hari kita lihat ke bawah, seneng gitu, tenang gitu ya. Ayo kita ke sana. Ayo, nah ini diajak ini ya. Enggak mengajak untuk wisatawan Oh, mancanegara. Kirain kita yang diajak. Ayo. Datang aja kapanpun kan deket ya. Iya, deket. Deket. Saya Ayo. udah bolak-balik Bu ke sana. ke Gimana, Tengger. seneng kan? Seneng. Tapi penduduknya sana untuk digitalisasinya udah jago-jago semua ya Bu ya. Jago-jago semua, cuman dia itu kan di dataran tinggi ya. Dataran tinggi kadang kesulitan untuk internet. Wong saya ke sana itu HP saya itu sinyalnya itu nggak ada, tambah tinggi tambah nggak ada. Oh, berarti hambatannya ada Hambatannya di situ aja sama internet. akses ya. Aksesnya. Akses menuju ke sana. Itu harus diperbaiki setiap tahun untuk Pemkapnya ya. Pemerintah Karena- daerahnya. Karena itu PAD-nya loh. Iya besar ya Bu Iya, ya. PAD-nya besar itu. Setiap tahun Sewa-sewa banyak apa? yang datang. Padahal tiketnya murah loh. Iya. Berapa itu tiket? 15 ya? Atau berapa ya? Lupa. Sekarang saya. sudah naik ya. Oh iya, lupa. Iya. Udah tahun ini belum ke sana sih. Ya. Itu berarti PR bersama itu. Pemerintah, dewan untuk Iya. apa? Respon kita ke situ itu ya sangat berespon, sangat berapresiasi masyarakat, termasuk ketua kami ini adalah pembudaya loh. Oh iya, Ta, Bu. Iya, Profesor Sri Untari, ketua komisi E itu, iya, keibuan sekali dan beliau itu adalah sarjana budaya. Wah, pas ya berarti Jadi ya. kalau kita kunjungan itu sering beliaunya itu mengajak kita ke museum untuk lebih kita memelihara di budaya kita. Itu dari nilainya itu jangan sampai hilang gitu. Jadi dia itu sering ngajak kita ke sana. Iya. Kental Masian berarti ya. Jawa Timur kan pusatnya budaya, ada Majapahit, Betul. terus di Malang itu kerajaan di Malang, Singosari. Singosari. dan banyak lagi sih. Terakhir nih Bu, apa pesan atau inspiratif dari Ibu sebagai Komisi E untuk anak muda dan desa budaya agar budaya lokal ini nggak hanya menjadi tontonan aja tapi menjadi kebanggaan digital? Monggo. Bukan hanya jadi tontonan, bukan hanya Mbak Rada menjadi bilang? bukan hanya menjadi tontonan tapi menjadi kebanggaan Bukan hanya digital. tontonan, bukan hanya kebanggaan aja ya. Tetapi kita harus istilahnya itu menghormati dan menghargai budaya tersebut sebagai untuk kebermanfaatan bagi seluruh masyarakat, juga anak cucu kita, generasi penerus kita. Dan itu menjadi keharusan ya untuk generasi selanjutnya itu memelihara, ya kan, menghormati dan menghargai budaya ini. Melestarikan harus. Karena nanti saya punya anak saya juga punya anak, punya cucu, dan untuk generasi terusnya nanti anak saya juga punya anak, juga punya cucu. Jadi dari sinilah generasi ini budaya ini masih dikenang apa enggak, dihilangkan apa enggak, kan gitu. Makanya untuk generasi penerus, untuk anak-anak muda, tolong hargai budaya, tolong hormati budaya itu, karena kamu asal muasalnya dari situ. Iya, dari nenek moyang terdahulu. Iya, harus manfaat, karena untuk anak cucu kita harus manfaat. Nah, tuh dengerin ya, jangan sampai di sini aja, tapi sampai anak-anak kita, cucu-cucu kita, cicit-cicit kita nanti tahu batik, tahu bordiran dari Pasuruan, terus tahu tradisi-tradisi yang ada di Tengger dan yang ada di Jawa Timur lainnya. Jangan sampai hilang. Kita harus tetap jaga bersama-sama gitu ya. Harus Bu, ya? bangga dengan budaya kita, jangan terpengaruh budaya dan Barat. bangga dengan Barat, karena anak-anak sekarang sok gengsi tuh.
Gitu. Nanti kalau udah direbut barat bilangnya itu punya Baru, punya itu kita. punya ibu saya dulu itu pakai batik itu. Iya. Kan sekarang Itu kan pakai banyak ya Bu bordir ya. itu, iya. Dicuri dari Iya, sana, dari diakui. negara-negara ya diakui banyak gitu. Banyak. Sana aja iri sama kita. Justru kita malah harus menjaga secara ketat, jangan sampai dicuri gitu kan. Baik, terima kasih Ibu Siti Salamah. Hari ini nggak kerasa ngobrolnya sudah setengah jam lewat gitu kan. Ibu nggak bosan ya sama saya ya? Oh, Jangan bosan manis ya. loh ini. Bener itu yang berkata manis, semakin dilihat semakin cantik. Itu Padahal orang Ibu, manis. saya dikomen sama yang lebih cantik gitu kan. Terima kasih ya Ibu ya. Sama-sama, Jangan bosan mampir ke podcast Kioskora. Nanti kapan-kapan kita Insya Allah, ngobrol-ngobrol dah. lagi. Suka gini nih. Suka ya Bu Hangat. ya. Hangat. Padahal dingin ya Bu. Enggak, apa itu orangnya itu familiar. Matur nuwun Ibu untuk ilmunya yang sudah disampaikan di podcast Kioskoran hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu salurkan ilmunya kepada teman-teman bisa bermanfaat. Amin, amin. Terima kasih ya Ibu. Kita Terima kasih, salaman Mbak dulu. Tara. Kita ketemu lagi di Iya. episode selanjutnya Iya, ya. terima Jangan kasih. bosan-bosan. Terima kasih kalau gitu. Sampai ketemu lagi di podcast Kioskoran episode selanjutnya.